Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas UTS berupa peralatan kualitas udara. Dengan anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Elvataria Ewani, kemudian Kevin Dayan Farusa, Muhammad Rafi Syakif, Sandra Dewi Setiani, dan juga Ariandi Azikri. Berikut outline presentasi dari kami. Yang pertama mengenai high volume air sampler, yang kedua mengenai automatic rainwater sampler, ketiga air flash kit sampler, dan yang terakhir BAM 1020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin dan Faruza. Persilahkan. Ya, yang pertama yaitu cara kerja dan maintenance high volume air sampler. Next. Nah, untuk HVAS ini dirancang untuk mengambil sampel udara dengan aliran yang tinggi atau high volume dari lingkungan di sekitarnya. Prinsip utama HVAS ini adalah menghisap udara melalui inlet menggunakan blower atau pompa yang kuat dengan cara sebagai berikut. Pompa menarik udara melalui sampler. Nah, udara ini melalui filter yang telah ditimbang sebelumnya. Jadi sebelum dipasang filter ini itu sudah ditimbang. Kemudian partikel PM dalam udara tertangkap oleh filter. Setelah jangka waktu tertentu, pompa dimatikan. Kemudian filter diambil untuk ditimbang kembali. Perbedaan berat filter adalah massa PM yang terkumpul. Nah, konsentrasi PM dihitung dengan membagi massa PM yang terkumpul dengan volume udara yang diambil dari sampel tadi. Next. Kemudian untuk maintenance-nya cukup mudah antara mingguan dan yang diperlukan saja. Untuk mingguannya itu dengan item sebagai general sampler komponen, automatic flow, kaset, SSI atau size selective inlet, kemudian flow sensor yang hanya perlu dicek di replacement dan adjustment-nya. Untuk yang lainnya tadi hanya perlu dicek atau dibersihkan saja. Next. Kemudian ini untuk item SSI-nya ya. Ada beberapa yang perlu dicek secara mingguan, per 3 bulan, dan tahunan. Untuk mingguannya itu periksa tempat hook catch pada inlet untuk kedengaran yang tepat. Kemudian periksa semua gasket. Eh, eh, Kemudian lepaskan, bersihkan, dan beri grease pada collection sim atau pelat pengumpulnya. Dan bersihkan semua permukaan internal dengan kain lembab yang bebas serat. Untuk per 3 bulannya, lepaskan dan bersihkan first take plate. Kemudian lepaskan penutup dan bersihkan nozzle percepatan dengan sikat botol. Lap permukaan internal dengan kain lembab. Dan untuk tahunannya cukup periksa dan lumasi semua catch-nya atau pengait yang digunakan. Next. Yang pertama adalah cara kerja dari automatic rainwater sampler. Secara umum, alat ini bekerja dengan mengambil sampel air hujan secara otomatis dengan cara sebagai berikut. Dibagi menjadi 4, yaitu pertama pengaturan pintu. Pada awalnya pintu pengatur akan diatur pada waktu tertentu untuk membuka pintu pengambilan sampel. Yang kedua, pengambilan sampel. Ketika pintu pengambilan sampel terbuka, air hujan akan masuk melalui pipa intake dan melewati filter untuk menyaring kotoran dan partikel yang terlarut dalam air. Kemudian air hujan akan mengalir ke wadah sampel. Selanjutnya penyimpanan sampel. Setelah sampel air hujan terkumpul, pintu pengambilan sampel akan ditutup dan wadah sampel yang berisi air hujan akan disimpan untuk kemudian dianalisis atau diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah pengiriman data. Selama pengambilan sampel berlangsung, sensor pada alat akan terus memonitor kondisi cuaca dan lingkungan sekitar. Data dari sensor tersebut akan dikirim ke controller dan kemudian dapat dikirim ke perangkat pengolah data untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa jenis automatic rainwater sampler juga dilengkapi dengan fitur seperti kontrol suhu, kontrol volume, dan fitur penguncian untuk mencegah pencurian atau manipulasi data. Dalam pengoperasiannya, alat ini dapat diatur untuk mengambil sampel secara terjadwal atau secara acak, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Next. Selanjutnya adalah maintenance automatic rainwater sampler. Untuk maintenance ini dibagi menjadi 2, yaitu pemeliharaan secara mingguan dan setiap 6 bulan. Yang pertama secara mingguan.
Waktu pemeliharaan berkala mingguan dilaksanakan setelah jam pengamatan 00 UTC sampai dengan sebelum jam pengamatan berikutnya. Biasanya waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan ini kurang lebih 30 menit. Langkah pemeliharaannya adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan area sekitar alat dari sampah dan tumbuhan liar. Yang kedua, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor tipping bucket, enclosure, dan solar panel. Yang ketiga, lumasi bagian kaki-kaki penggerak atau lengan penutup corong penampungan sampel air hujan dengan minyak pelumas. Selanjutnya, periksa tegangan baterai dan solar panel. Dan yang terakhir, catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Next. Yang kedua adalah pemeliharaan setiap 6 bulan. Waktu pemeliharaan berkala bulanan dilaksanakan antara tanggal 1 sampai 5 setiap 6 bulan. Setelah jam pengamatan 00 UTC sampai dengan sebelum jam pengamatan berikutnya. Pada dasarnya, pemeliharaan setiap 6 bulan ini sama seperti pemeliharaan mingguan. Yang membedakan hanya pada pemeliharaan setiap 6 bulan, terdapat beberapa pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan tersebut meliputi pemeriksaan respon tipping bucket dengan menggunakan air dan gelas ukur standar, pemeriksaan display alat, dan pemeriksaan dudukan alat. Next. Nah, berikut ini merupakan diagram alir langkah-langkah untuk pemeliharaan rainwater sampler ini. Pertama bisa dimulai dan lanjut dengan membersihkan area sekitar. Lalu membersihkan kotoran dan debu dan melumasi penggerak. Selanjutnya cek voltase baterai dan solar panel. Untuk pemeriksaan secara mingguan, proses pemeliharaan akan selesai pada tahap ini, dan untuk pemeriksaan bulanan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan respon tipping bucket, display, dan dudukan alat. Next. Baik, selanjutnya adalah cara kerja dan juga maintenance dari air flash kit sampler, yang mana alat ini merupakan sebuah percobaan kualitas udara yang mana menggunakan tabung seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna kuning dan juga berwarna biru. Next. Untuk langkah penggunaan sendiri itu pertama mengeluarkan tabung sampel dari kotaknya. Kemudian kita menyusun tabung dengan urutan dari nomor kecil ke nomor yang lebih besar. Lalu pasang selang pompa dan juga selang sirkulasi pada tabung sampel sesuai dengan urutannya. Selang pump dipasang pada urutan 1 dan selang return dipasang pada urutan 2. Lalu buka tutup tabung sampel sesuai dengan urutan. Kemudian tekan tombol sampel mode untuk memulai sampling. Setelah melakukan sampling, catat tegangan alatnya dan juga flow alatnya. Lalu catat nomor tabung dan juga tutup kotak alat. Catat nilai dan juga kecepatan serta arah angin. Hitung jumlah blok sampel yang tersisa. Sampling akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Kemudian lihat hasil sampling. Lalu matikan alat dan juga eratkan tutup tabung sampel dan juga lepas selang sesuai dengan urutan sebagaimana yang urutan dari tadi, yaitu dari nomor kecil ke nomor yang lebih besar. Lalu data sampel bisa diisikan ke form sampling dan juga akan dikirimkan ke NOAA. Lalu susun kembali tabung ke dalam kotak, tandai tabung yang telah disampling, dan juga setelah pemrosesan sampling selesai, lakukan dry mode pada alat selama kurang lebih 30 menit untuk membersihkan. Next. Untuk maintenance alatnya sendiri, yaitu untuk sampler instrumen ini tidak diperlukan kalibrasi, yang mana mengingat tabung sampel hanya digunakan untuk 1 kali sejak pemakaian. Dan juga sejak pemeliharaan portable air kit flash sampler ini dapat dilakukan dengan menggunakan dry mode, yang mana terdapat pada alatnya yang sudah terintegrasi, dilakukan selama kurang lebih 30 menit dan juga mengganti part yang rusak dan menyimpannya dengan benar
Lalu untuk kalibrasi tabungnya hanya dilakukan pada mesin sampel dengan cara sesuai panduan yang berlaku pada manual alat. Untuk melakukan maintenance-nya, dapat beberapa langkah yang perlu diikuti, yaitu yang pertama, memastikan memiliki alat-alat perlengkapan dan juga perlengkapan yang dibutuhkan seperti sarung tangan, pembersih non-korosif, kain lembut, dan juga air bersih. Yang kedua, pastikan untuk mematikan alat ketika dibersihkan atau sebelum memulai proses maintenance. Yang ketiga itu membersihkan wadah yang mana berisi air-air, sisa-sisa air atau bahan kimia yang terdapat dalam wadah flash kit sampler. Cuci wadah dengan air bersih dan juga gunakan pembersih non-korosif jika perlu. Pastikan wadah yang benar-benar bersih sebelum penggunaan berikutnya. Next. Selanjutnya memeriksa O-ring, yang mana keberadaan O-ring ini pada wadah flash kit sampel. Jika O-ring rusak atau aus, gantilah dengan yang baru untuk memastikan ketahanan dan juga keamanan alat. Yang selanjutnya itu membersihkan penyedot. Membersihkan bagian penyedot dengan menggunakan air bersih dan juga pastikan tidak ada sisa-sisa bahan kimia atau kontaminan lain yang menempel pada bagian ini. Selanjutnya pemeriksaan selang. Memeriksa selang penyedot untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran. Jika menemukan kerusakan, maka diperlukan penggantian selang dengan yang baru. Selanjutnya adalah verifikasi sensor. Jika alat flash kit sampler ini dilengkapi dengan sensor atau perangkat elektronik lainnya, dapat diperiksa dan juga diverifikasi keakuratannya sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jika kalibrasi diperlukan, lakukan kalibrasi ulang sesuai dengan prosedur yang diberikan yang ada pada manual. Lalu yang terakhir itu menyimpan alat dengan baik. Setelah proses maintenance, pastikan untuk menyimpan alatnya dengan baik di tempat yang kering dan aman, serta ikuti petunjuk penyimpanan yang diberikan oleh produsen alat sendiri. Next. Baik, mohon izin pembina. Saya Kevin Ryan Parusa, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Di sini ditunjukkan alat BAM 1020, di mana alat ini fungsi utamanya adalah mengukur partikulat meter 10 dan partikulat meter 2,5. Next. Nah, BAM 1020 ini bekerja berdasarkan prinsip fisis sinar atenuasi sinar beta, di mana sinar ini akan mengalami pelemahan ketika dilewatkan pada suatu partikel tertentu. Nah, nilai pelemahan dari partikel ini, dari nilai sinar ini nantinya akan dideteksi oleh detektor, sehingga nantinya akan dijadikan nilai dari suatu partikel itu sendiri. Nah, untuk cara kerja dari BAM 1020 itu, kami bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada sampel partikel dan nanti ada sebagai inputnya, dan nanti ada deteksi atau pembacaan yang sebagai prosesnya, dan kemudian nanti di output akan ada penampilan data atau tampilan data seperti itu. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang bagaimana sih cara alat ini menyampel partikel dari udara atau samplingnya. Jadi instrumen ini akan mengambil partikel udara melalui inlet yang terletak pada perangkat. Nah, inlet ini dirancang untuk menangkap partikel-partikel udara dari lingkungan. Di dalam inlet atau nozzle ini juga terdapat kipas di mana ia akan menghasilkan aliran udara sehingga udara itu akan tertarik atau tersedot ke dalam inlet. Jadi melalui kipas ini ia akan mendorong udara ke dalam instrumen sehingga nanti dapat dilakukan pengukuran partikel tersebut. Next. Kemudian yang proses kedua adalah proses deteksi atau pembacaan sebagai bagian dari proses alat ini.
Jadi pada bagian ini udara yang masuk melalui inlet melewati saluran pengukuran di dalam instrumen, maka saluran ini terdiri dari sebuah filter yang bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel udara dari udara yang mengalir, di mana partikel itu nantinya akan ditangkap atau menempel pada filter atau filter trap ini. Jadi filter trap ini terdiri dari dua bagian, di mana bagian yang kanan gulungan besar dan bagian kiri sebagai gulungan yang kecil. Nantinya dia akan bergerak melewati detektor dan juga tadi saluran inlet yang menyalurkan udara. Nah, jadi setelah partikel udara ini tertangkap di dalam filter, instrumen akan menggunakan menggunakan prinsip atenuasi sinar beta untuk mengukur konsentrasi partikel, di mana instrumen BAM 1020 ini memiliki sumber sinar beta yang menghasilkan aliran sinar beta yang melewati filter dengan partikel-partikel udara. Jumlah sinar beta yang terekam oleh detektor dan juga karena atenuasi tadi atau pelemahannya, dia akan diukur dan dikonversi menjadi konsentrasi dari partikel. Next. Kemudian ada elektronik dan tampilan. Secara umum, alat BAM 1020 ini dapat output dari datanya dapat dilihat melalui monitor yang terdapat dalam instrumen, di mana instrumen ini dilengkapi dengan sistem elektronik untuk mengolah data yang diperoleh dari sensor deteksi. Data tersebut kemudian ditampilkan pada layar instrumen atau dapat diakses melalui antarmuka komputer untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi selain dia ditampilkan melalui monitor di alat, data yang diukur juga nanti dapat diekspor atau dapat diakses melalui komputer yang nantinya akan mengolah data lebih lanjut. Next. Kemudian ada maintenance BAM 1020. Secara umum untuk maintenance-nya sama seperti alat sebelumnya, kami membaginya menjadi beberapa periode. Ada bulanan, 2 bulanan, 4 bulanan, kemudian nanti ada 6 bulan, 12 bulan atau 1 tahun, dan 2 tahunan. Nah, di situ maintenance ini akan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dari alat itu sendiri, ataupun banyak hal-hal yang dihadapi oleh alat tersebut. Seperti tadi sebelumnya pada slide sebelumnya di yang 1 bulanan, izin operator. Di situ terdapat beberapa hal-hal yang umumnya dilakukan oleh bagian instrumen dari suatu stasiun, di mana umumnya dari teknisi dari stasiun akan melakukan maintenance berkala secara bulanan, di mana di situ terdapat maintenance pisco, leak test, kemudian filter tape-nya di maintenance, nozzle, dan membran. Adapun yang pertama tadi yang ditunjukkan pada datasheet yang harus dilakukan maintenance secara berkala atau bulanan ini adalah nozzle dan fan cleaning, di mana nozzle ini seringnya tersendat saat naik atau turun, sehingga akan menyebabkan BAM 1020 ini mengalami kendala ketika akan menghisap atau menyedot udara ke dalam alat. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita melakukan pembersihan nozzle dan fan ini. Di mana langkah yang pertama itu adalah kita dapat melepaskan baut-baut yang ada pada nozzle dengan dapat melepaskan nozzle dengan bodinya, di mana nozzle dan bodi ini terlekat dengan kunci dan baut-bautnya. Jadi kita melepasnya dapat menggunakan kunci bintang dan obeng. Nah, setelah baut-baut tersebut terlepas, kita dapat membuka nozzle pada bagian atasnya. Kemudian ketika bagian atas nozzle sudah dibuka, kemudian pastikan nozzle tersebut
dalam kondisi yang siap untuk dilepas. Jadi posisinya sejajar sehingga dia dapat ditarik ke atas atau dilepas. Kemudian setelah nozzle itu dapat dilepas, tetap kita harus memperlakukannya dengan berhati-hati. Jadi kita membersihkannya menggunakan alkohol, kemudian tisu dan cotton bud. Setelah dirasa cukup bersih dan sudah tidak ada kotoran, kemudian kita dapat memasang kembali nozzle sesuai kebalikan dari tadi proses pelepasannya tadi. Kemudian jangan lupa juga nanti kita harus mengejas nozzle dan fan-nya agar terpasang sesuai atau tidak malfungsi seperti itu. Dan kemudian kita juga saat pengoperasiannya harus memastikan juga bahwasannya nozzle tersebut dapat naik turun dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari maintenance nozzle dan fan di dalam rangkaian maintenance BAM 1020 yang secara umum cukup banyak yang perlu di maintenance. Next. Ya, dan ini juga tadi ada maintenance yang dilakukan secara tahunan dan 2 tahunan. Dan ini merupakan maintenance yang ibaratnya kita meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan gagal fungsi dari sistem ini. Tetapi karena ini periode maintenance-nya dalam waktu yang jangka panjang, sehingga hal kerusakan yang menyangkut hal-hal ini secara umum lebih jarang terjadi daripada maintenance yang dilakukan secara reguler atau bulanan tadi. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.